Tapi kalau memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, nah tentunya pertama akan membuahkan apa Pak? Akan membuahkan keyakinan. Pertama. Kedua, tafakkur fi ni'matillah wa yatawalladu anhul mahabbah. Kedua, seyogianya bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang akan menghasilkan mahabbah, cinta kepada Allah. Allahu Akbar, ma khalaqta hadza batila. Kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita ini luar biasa sekali. Kita ini makhluk yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa, Pak. Contoh, maaf nih, badan kita ini kan kekayaan yang sudah Allah berikan, Pak. Akan terasa nilai harganya sangat luar biasa jika Allah sudah memberikan ujian kepada kita. Coba Pak, ini dua mata Pak. Ya, ini kan kekayaan yang Allah berikan kepada manusia. Akan terasa mata ini mahal kalau Bapak tos kasih cendok. Betul nggak Pak? Dan ternyata dari sakitnya mata kita ini membawa rezeki bagi orang lain. Subhanallah. Apa Pak rezekinya bagi orang lain? Kacamata, kecer, gitu ya. Makhluknya batila. Kemudian rambut Pak. Allahu Akbar, Allah sudah menata dengan sedemikian rupa sehingga membawa rezeki bagi siapa? Bagi orang lain siapa Pak? Tukang cukur. Ada apa maaf nih anekdot ya antara tukang cukur dengan yang dicukur gitu ya. Kata tukang cukur itu, saya mah nggak percaya kepada Allah. Kata siapa Pak? Kata tukang cukur. Bukan. Begini, saya lupa lagi cerita. Iya betul. Saya tidak percaya kepada tukang cukur. Kata siapa Pak? Kan dicukur tadi ya. Kata tukang cukur, maaf nih. Saya tidak percaya kepada Allah. Kan nukir dicukur sama. Saya juga terpercaya. Dia nyukur gitu Pak ya. Tapi tadi ceritanya begini, tukang cukur ini tidak percaya kepada Allah. Kenyukuran gitu Pak. Beres nyukuran, kata nu dicukur teh sama. Saya juga tidak percaya ke tukang cukur. Kenapa tuh percaya ke tukang cukur? Kan kamu mesti cukuran. Ya, lamun aya cenah tukang cukur berarti di luar ulah aya nu jabri. Makanya saya tidak percaya kepada tukang cukur. Kalau aya tukang cukur di luar ulah aya nu jabri, kudu berapih we semua rambutnya. Kan kamu tidak percaya kepada Allah. Kata siapa Pak? Kata nun cukur teh. Ya kalau kamu tidak, ya kalau kata tuh, ya kalau semuanya biar rambutnya rapi, ya datang dong kepadaku. Buktikan bahwasanya aku ini adalah tukang cukur. Jadi kalau mau dicukur ya harus datang kepada tukang cukur. Kalau kamu juga sama, kalau yakin kepada Allah, ya kamu sendiri yang datang kepada Allah, bukan tukang cukur mencari orang untuk dirapihkan apanya? Rambutnya, tapi mereka yang harus datang ke tukang cukur. Jadi ini kalah debat. Siapa Pak? Tukang cukur oleh orang yang dicukur. Pertama dia mengatakan saya tidak percaya kepada Allah. Padahal luar biasa, Allah ini sudah memberikan kepada kita Pak rizki, sehingga segala sesuatunya yang kita miliki ini adalah menjadi satu khazanah kekayaan. Makanya Pak, karena ini adalah amanah dari Allah, harus dia Bapak harus dijaga, sehingga untuk perempuan kan nanti dibahas secara spesifik gitu, karena ini adalah amanah dari Allah. Kalau datang haid, makanya apa Pak, kalau rambut menyisir harus di apa Pak, dikumpulkan. Kemudian jangan pernah memotong kuku, kalau kukunya dipotong harus dikumpulkan sehingga nanti dibawa mandi dalam artinya semua badan itu hilang dalam keadaan kondisi suci. Itu harus diwariskan Pak. Jelas keterangannya nanti di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahasan seperti begitu. Jadi sungguh sangat spesifik sekali sebetulnya aturan. Itu kan kenapa? Artinya apa? Semua yang Allah berikan kepada kita hanya sebatas ini saja Pak. Luar biasa, ini ada jalan kekayaan yang Allah berikan.
Itu apalagi di luar yang badan kita. Nah itu satu, bertafakur tentang yang kedua, bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu akan melahirkan apa? Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak jaga nih, kita ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 12 apa Pak? 12 liang ya, 12 lubang. Nah 12 lubang ini harus dia apa? Kena dicocokkan supaya setan itu lebet Pak. Gitu ya. Apa Pak 12 lubang yang ada dalam manusia? 2 mata, 2 telinga, jumlahnya berapa Pak? 4. Hidung 6. Mulut berapa? 1. 7. Nah ini lubang Pak, cocokkan Pak dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena kenapa? Ini tempat masuknya apa? Setan yang akan langsung nembus ke dalam apa Pak? Hati. Cocokkan gitu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena pendengaran ini nih luar biasa sekali, sensitif sekali Pak. Gitu ya. Kemudian mata juga sensitif sekali. Ini adalah panah-panah setan yang akan senantiasa merasuk menggoda ke dalam badan, baik badannya dohiro atau badannya qalbiyah. 7 Pak. Kemudian turun ke bawah. Nah, binar, ini ada lubangnya nggak Pak? Ya adalah. Tentu. Masa Bapak kan setiap malam. Ada ya? 2. Berarti berapa nih? 7, 8, 9. Udah ada lubangnya Pak? Ada ya. Berapa? 10, 11, 12. Yang bawah 2. Jadi jumlah lubang ini Pak, semuanya ada 12. Kata ya orang itu, cocokkan loh. Kata kalimat apa? Ini lubang-lubang ini tempat masuknya syaitan dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, lubang yang ada dalam jiwa manusia itu harus dicocokkan. Gitunya itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Karena kenapa? Nah, di sini yang kedua dikatakan al-badaniyatu fi nikmatillahi ta'ala wa yad'un habba. Jadi bertafakur tentang nikmat Allah itu akan melahirkan atau akan membuahkan mahabbah kecintaan. Atau yang ketiga fi wa'dillahi, bertafakur tentang janji-janji Allah. Ya, wa yatawalladu an rabbah, akan melahirkan senang. Nah, akan menumbuhkan semangat. Nah, jadi kan di dalam Al-Quran jelas Allah memberikan tafsir dan tandir, Pak ya. Tafsir itu apa? Kabar gembira dengan janji-janji Allah. Bahwa alladzina amanu wa amilus sholihat, mereka yang beriman dan beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu kan janji Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah. Jadi yang ketiga adalah tafakur terhadap janji-janji Allah akan melahirkan senang. Aupi wa'idillahi, atau yang ke 1, 2, 3, yang keempat bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah. Banyak sekali ayat-ayat ancaman ya di dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Mereka yang membangkang, yang tidak taat, masalah kakum bisakor qalu lam nakum minal musallin, itu kan ancaman. Nah, yang meninggalkan sholat itu akan masuk ke dalam neraka sakor. Ya tawalat ar-rahbah, yang akan melahirkan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bertafakur tentang taksirin nafas anit ta'ah, kekurangan diri di dalam ta'at. Wa yatawalladu anhu lahaya, akan melahirkan malu. Maka al-haya'u minan iman, malu itu sebagian daripada iman. Bil fathi wal maddi wa huwa al-inqiyadu wal insiwa'u, mengkerut artinya. Qala Ahmad, nah itu Pak. Jadi satu, bertafakur tentang ayat-ayat Allah akan melahirkan keyakinan. Kedua, bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah akan melahirkan cinta. Ketiga, bertafakur tentang janji-janji Allah akan melahirkan senang. Keempat, bertafakur terhadap ancaman Allah akan melahirkan takut.
Kemudian yang kelima, bertafakur tentang kekurangan-kekurangan diri dalam ketaatan. Jangan sampai apa-apa hati kita ini mati. Qala Ahmad ibnu Athaillah, di dalam kitab Hikam kan nih. Ibnu Athaillah itu mempunyai satu karangan kitab namanya apa? Al-Hikam Ibnu Athaillah. Min alamati mautil qalbi. Di antara tanda matinya hati. Alhamdulillah Pak. Ayo hidupkan hati kita. Jangan sampai hati kita ini menjadi mati. Apa tanda hati mati? Min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minat ta'ati. Tidak ada rasa sedih, tidak ada hilangnya kesedihan gitu. Alama fataka minat ta'ati, jika tertinggal ketaatan. Contoh kita ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan talabul ilmi, sedih gitu Pak. Kalah ka atoh, alhamdulillah eueuh guruna. Gitu. Itu adalah tanda hati yang mati. Karena kenapa? Tidak ada kesedihan waktu meninggalkan ketaatan. Gitu. Kemudian watarkun nadami alama fa'atau min wujudi zalat. Tidak ada penyesalan tatkala tergelincir ke dalam melakukan dosa. Dan tentu ayat sedih kantunkeun kataatan ih lempeng we hate gitu nya. Kemudian teu hanyakal, teu haneueuh lamun ngalakukeun dosa tanda hatinya sudah apa? Mati. Kan kalau hati yang hidup apa? Contoh bapak maaf gitunya tertidur pula setelah maghrib, kan belum melaksanakan sholat apa Pak? Sholat isya. Kan dalam tidurnya suka guling gasahan Pak ya. Nah itu berarti hatinya Pak hidup sehingga dia tidurnya ingat terhadap sholat. Nah itu. Nah kaitannya dengan apa? Makanya jaga nih hati ini. Karena kenapa? Jangan sampai hati mati. Wa qala aidan al-huznu ala faqdani ta'ah bil hali ma'adamin hud. Atau artinya adalah al-irtifa'u ilaiha bil mustaqbal min alamatil ikhtirar. Allahu Akbar. Tidak ada ketaatan pada waktu yang akan datang, itu menandakan al-ikhtirar, tertipu. Tapi jadi begini Pak, tidak tidak ada harapan untuk taat pada yang akan datang, itu adalah tandanya tertipu. Artinya apa? Jadi kahayang gitu dek taat teh, gitu. Eta teh artinya teh apa? Tertipu. Jadi jangan sampai. Jadi hari keinginan makan kadang-kadang bebas-bebas saja Pak ya, gitu ya. Cuma seseorang tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah, tertipu. Jadi jangan sampai ikhtirar. Jadi suatu hal ketaatan yang akan datang itu jangan sampai kita tidak punya keinginan sama sekali. Ya terus saja berazam Pak. Saya ingin melaksanakan sholat yang 5 waktu. Saya ingin istiqomah di dalam thalabul ilmi. Saya ingin anu. Karena jika seseorang tidak punya keinginan pada masa datang untuk taat kepada Allah, maka dia tandanya ikhtirar, tertipu atau terpedaya. Nah itu Pak. Jadi kata Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati itu adalah tidak adanya kesedihan terhadap tertinggalnya segala ketaatan dan tidak ada penyesalan jika melakukan dosa. Itu tanda hati yang mati. Alhamdulillah kita masih hatinya Bapak hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah. Makanya kemarin sudah dibahas kalimat apa Pak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh baca 100. Boleh baca berapa Pak? 300.
khusus ya kita sandarkan. Tidak ada yang menahan diri kita untuk mampu melakukan taat dan maksiat kecuali semuanya atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu duduk bersama di tholabul ini adalah kekuatan yang Allah berikan. Apa? Kekuatan iman, kekuatan Islam, sehat lahir batin. Oh, sungguh sangat ini adalah karunia. Makanya perlu dan sangat sekali kita harus senantiasa bersyukur. Ringkasnya satu, yang kedua adalah rukun Islam, yang kedua adalah iqamus sholat. Jadi menegakkan sholat ini adalah seutama-utamanya ibadah itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Jadi ada ibadah badaniyah zohiroh, ada ibadah badaniyah qalbiyah. Sholat ini termasuk ibadah badaniyah zohiroh. Kedudukan sholat, keparduan sholat itu lebih utama dibanding dengan keparduan yang lain. Kesunahan sholat itu lebih utama dibanding dengan kesunahan yang lain. Kemudian ada ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badaniyah qalbiyah ini termasuk tadi yang sudah disebutkan iman, ma'rifah, tafakur, tawakal, kemudian mahabbah kepada Allah, tobat, wa tatahur minal da'i, membersihkan diri dari segala kekotoran seperti tomak, hawak, sarakah. Itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Ya. Ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah zohirah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan tafakur saatan, bertafakur satu saat itu lebih utama dibanding dengan ibadah 60 tahun, gitu ya. Bertafakur dalam hal apa saja? Pertama, bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang akan melahirkan keyakinan. Kedua, bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang akan melahirkan cinta. Ketiga, bertafakur tentang janji Allah yang akan melahirkan senang. Bertafakur tentang ancaman Allah yang akan melahirkan rasa takut. Dan bertafakur tentang kekurangan-kekurangan diri dalam ketaatan. Mawi padina ibadah maka dah ngaros keras. Ulah ngaros dabi mah tos rajin 5 waktu, tos rajin ngaos Quran. Kade bahaya eta teh Pak. Merasa diri jadi orang yang suci. Jadi dalam taat mah harus senantiasa merasa kurang. Abdi mah teu acan tiasa sedekah, abdi mah teu acan tiasa salat anu sae. Gitu Pak. Bujung-bujung kana khusyuk geuningan urang mah nya Allahu Akbar. Dudukan meskipun bukan rukun sholat berarti Pak khusyuk itu ya gitu, tapi tidak termasuk rukun agama gitu ya. Tapi kaitannya dengan khusyuk ini Allahu Akbar. Derajat khusyuk yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab waktu dia tertombak di Khonjarin oleh Abu Lulu tidak terasa apa sama sekali. Kita mah ke sholat Allahu Akbar ngadang ribu atau yang kadangnya asa kaganggu, berarti kita tidak terkhusyuk. Itu banyak luar biasa sekali. Jadi kan khusyuk itu termasuk ihsan, mungkin derajatnya ya kan rukun agama itu ada 3 Pak, iman, Islam, ihsan. Berarti khusyuk ini termasuk ihsan. Ihsan itu apa Pak? Anta abuda rabbaka ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi kita tatkala Allahu Akbar itu harus benar-benar merasa ditutup ku Gusti Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Brai segala rupana Allah. Jadi harus senantiasa merasa kurang. Saya masih kurang ilmu. Ilmu itu kan 3 berupa ya. Ain, kemudian apa Pak? Lam, kemudian mim. Itu disimbolkan katanya Pak ya. Ain kan apa? Celangap, menganga terus. Artinya apa? Tolabul ilmi, pencari ilmu itu harus punya himmatun aliyah. Pencari ilmu itu harus punya keinginan yang keras untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau tidak punya keinginan hanya sebatas cupar kewajiban, nama menang ilmu itu. Gitu ya, dan harus punya himmah. Makanya celangap, orang yang punya ilmu itu harus punya himmatun aliyah. Wah, Allahu Akbar. Ya, atas nama menganga ini kan artinya dia tidak pernah merasa apa? Kenyang dengan ilmu, terus keilmuan. Tentu iman harus di atas ilmu. Kenapa? Iman harus di atas ilmu. Karena kenapa? Ya, karena kadang-kadang ada orang yang istilah apa pinter Kak? Belinger. Nah, gitunya. Nah, itu.
Kemudian ain. Kemudian yang kedua lam menjulang tinggi. Orang yang sudah punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jelas yarfa'illahu alladziina aamanu utul ilma darajat. Yang kedua. Kemudian lam mim yang ketiga simbol katanya Pak. Mim ini apa? Harus tawado, punya ilmu mah. DP handap asor. Kedah tawado we. Mah gak nyangakeun sadaya-daya da kagungan Gusti Allah. Nah, gitu memang makin tinggi derajat ilmu seseorang, makin tinggi ilmu seseorang, semakin apa Pak? Waduh, tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya yang banyak apa Pak? Ya, yang banyak berkeluar itu menandakan kekosongan ilmunya. Orang yang berilmu mah satu kali bicara tapi patri gitu. Ya sudahlah, gitu ya. Kita mah semuanya hanya melakukan semata-mata karena Allah. Semoga Allah memberi kekuatan ke ini. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah itu kaitannya dengan apa? Ain, lam, kemudian apa? Mimail. Nah itu ain menganga artinya tidak pernah haus terhadap ilmu. Lam menjulang tinggi ke atas artinya diangkat derajatnya. Yakin diangkat derajat orang yang punya ilmu. Kemudian syaratnya tapi yang ketiga harus tawadhu gitu ya. Tawadhu teh hanap asor Pak ya. DP. Jangan sampai mati hati kita itu. Karena jadi tidak ada keinginan untuk taat katipu eta teh. Gitu. Kan dijelaskan tadi kata siapa? Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, di antara tanda matinya hati itu adalah tidak ada rasa senang, tidak ada rasa sedih jika tertinggalkan ketaatan dan tidak ada penyesalan jika melakukan dosa. Jadi jangan sampai kita ikhtirar. Naudzubillah. Ikhtirar itu apa Pak? Tertipu. Cukup dulu Pak ya. Kita lanjutkan. Ada 5 menit lagi Pak. Karena kita mulainya dari jam 5 kurang setengah 5. Masuk kepada kitab selanjutnya Pak. Babul Khamis ya, bab kelima sekarang. Nah kemarin la haula sudah, kemudian bismillah juga sudah, kemudian sholawat sudah, kemudian sekarang di fadilatil iman 3 atau 2 hadis saja Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, al imanu, iman itu ma'rifatun bil qalbi. Ya ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bis lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah dikanyahokeun Pak bil qalbi di dalam hati, wa qaulun diucapkan, bil lisani oleh lisan, wa amalun dan mengamalkan bil arkani dengan anggota badan. Jadi iman itu harus 3 unsur menyatu antara hati, lisan dan perbuatan. Di dalam takbiratul ihram Pak, ya itu harus iman. Kalau bisa 3 unsur itu harus menyatu dalam satu waktu. Ya, hatinya mengucapkan apa Pak? Usolli fardhu zuhri kalau zuhur. Nah, kemudian apa lisannya mengucapkan apa? Allahu akbar. Kemudian jawari amalnya apa? Mengangkat kedua tangan. Nah, memang harus latihan Pak dalam satu waktu menyatu di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tentu akan banyak khilaf ya kalau apa dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi iman itu adalah nganyahokeun ku hate, cenah musabkeun ku lisan, mengerjakan dengan